Tes. Mulai Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Akhwati fiddin rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikat yang mengistighfarkan kita semua, karena tidaklah kita duduk di sini kecuali dengan satu tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama Allah, tabaraka wa ta'ala, yaitu mengangkat kebodohan dalam diri kita tentang ilmu agama ini. Dan semoga Allah azza wa jalla selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Berarti harus libur kayaknya kajian. Speakernya nggak bisa, gimana? Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas hadis lanjutan hadis Arba'in Nawawiyah, hadis nomor 34. Betul? Mari sudah kita selesaikan hadis ke-33. Apa nih? Berarti hari ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan hadis ke-30.
Sebentar. Bu, kayak gini kedengeran nggak, Bu? Kedengeran. Nah, lebih baik begini ya. Iya. Lebih aman ya. Hadis ke-34. Kita baca dulu hadisnya. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Azza wa Jalla meridainya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes. Tenang ya Ibu, ini namanya ujian. Nanti ujian harus apa? Sabar. Harus sabar. Tes. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes. Baik, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Nah, insyaallah bagus nih, mudah-mudahan. Baik, kita lanjutkan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, jika dia tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, jika ia tidak mampu maka hendaklah ia ubah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim. Hadis ini ibu-ibu sekalian menjadi tonggak atau dasar menjelaskan salah satu ibadah yang sangat mulia dalam Islam. Ibadah apa itu? Ibadah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Apa itu? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Hadis ini nih. Jadi landasan beramar ma'ruf nahi mungkar itu salah satu landasan besarnya di dalam Islam, itu hadis ini. Karena Nabi SAW dengan tegas mengatakan, barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan tangan itu. Kalau dia tidak mampu, dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar di dalam Islam itu sangat luar biasa pentingnya. Bahkan umat Islam terkenal dengan yang namanya ummatud da'wah. Umat dakwah. Apa itu dakwah? Mengajak orang untuk ke jalan yang ma'ruf dan mencegah orang dari apa? Jalan mungkar, kan gitu. Namanya dakwah itu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dakwah. Coba kita lihat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam banyak ayat, salah satunya Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-110. Surat ketiga Ali Imran ayat ke-110. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang ditampakkan untuk manusia, yang dikeluarkan untuk manusia. Apa sifat umat tersebut? Ada 3. Sifat umat terbaik itu yang Allah tampakkan di tengah-tengah manusia ada 3. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang untuk apa? Kebaikan, untuk sesuatu yang ma'ruf. Sifat yang kedua apa?
wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang dari apa? Kemungkaran. Sifat yang ketiga apa? Wa tu'minuna billah. Dan ketika dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu, dia dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tiga nih. Tiga sifat umat terbaik. Jadi umat Islam harus memiliki tiga hal ini nih. Ketika kaum muslimin meninggalkan ketiga hal ini, Allah Azza wa Jalla akan hinakan kaum muslimin dunia dan akhirat. Ketika kaum muslimin meninggalkan iman, yang terakhir tuh, wa tu'minuna billah, berarti manusia apa? Kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, berbuat kesyirikan, menentang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Allah pasti akan hinakan mereka dunia akhirat. Ketika kaum muslimin meninggalkan untuk mengajak orang dari perbuatan ma'ruf, itu pula Allah Azza wa Jalla akan hinakan. Terlebih lagi ketika kaum muslimin tidak mencegah manusia dari kemungkaran, lebih parah lagi. Maka tiga sifat ini itu harus ada pada diri kaum muslimin. Baru Allah akan berikan izzah, kemuliaan dunia akhirat bagi kaum muslimin. Nah, di sini pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, dan saya katakan tadi apa? Umat Islam adalah ummatud da'wah. Umat Islam adalah umat yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika umat Islam ini meninggalkan dakwah ilallah, meninggalkan dakwah di jalan Allah, Allah Azza wa Jalla pasti akan hinakan kaum muslimin. Karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Hajjatul Wada', di haji wada', haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kepada para sahabat yang pada saat itu jumlahnya ratusan ribu orang. Sebagian mengatakan 150.000 orang, sebagian mengatakan 110.000 orang, ratusan ribu sahabat jumlahnya pada saat itu. Di haji terakhir Nabi nih, Rasul mengatakan apa? Ala liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Ketahuilah, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Apa namanya ini? Dakwah. Betul ya? Hendaklah yang hadir sekarang ini 100.000 orang lebih ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Makanya kita lihat subhanallah, banyak dari kuburan para sahabat itu bukan hanya di Madinah. Di Madinah banyak, di Baqi puluhan ribu, masya Allah. Tapi banyak dari kuburan para sahabat bertebaran tuh. Ada yang di Mekah, ada yang di Taif, ada yang di Irak, ada yang di Syam, ada yang di Syria, bahkan ada yang sampai ke Khurasan, ada sampai ke Uzbekistan, sampai ke Rusia, Bukhara, dan seterusnya. Jadi para sahabat mengemban misi dakwah Nabi SAW, menyampaikan ajaran Islam ini kepada seluruh manusia. Dan inilah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan disinilah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, subhanallah. Sekali lagi, ketika kaum muslimin, garis bawah kata-kata saya ini, saya ulang berkali-kali, ketika kaum muslimin meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan hinakan kaum muslimin dunia dan akhirat. Makanya nggak boleh nih kita kemudian ketika ngelihat orang mungkin berbuat maksiat, durhaka dan seterusnya, sudahlah dia yang buat maksiat, bukan saya. Dan nggak bisa juga orang yang kemudian dia buat maksiat, buat durhaka, buat dosa, lah saya yang buat dosa kenapa ente yang pusing? Ketika mungkin dinasehati orang, betul ya? Ini salah. Karena dosa itu pasti akan mempengaruhi alam semesta. Kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla, kemaksiatan itu pasti akan mempengaruhi alam semesta, jagat raya ini. Contoh, Nabi SAW bersabda apa? Dalam hadis yang sahih, ma'anal hadis, Hajar Aswad itu adalah batu dari surga. Batu dari surga. Ketika Hajar Aswad ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ke bumi ini, putih bersih, lebih putih daripada susu. Loh, kenapa disebut Hajar Aswad, Ustaz? Naam, sawwadathu khataya bani Adam. Anak Adam lah yang menjadikan Hajar Aswad itu jadi hitam. Nyium. Berarti apa? Bukan kemudian dosa kita setelah nyium pindah ya, bukan. Jangan artikan seperti itu. Berarti orang kalau nyiur Hajar Aswad, Ustaz, dosanya pindah ke Hajar Aswad. Tidak, bukan itu maksudnya. Tapi ini menunjukkan apa? Dosa yang dilakukan oleh manusia itu berpengaruh kepada apa? Kepada Hajar Aswad tadi, subhanallah. Allahu Akbar.
terkenalnya Hajar Aswad. Tapi Nabi SAW sudah menyebutkan apa? Batu dari surga awalnya putih bersih, tapi yang menjadikan hitam itu adalah manusia. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, ada puluhan dampak negatif dari perbuatan dosa dan maksiat. Salah satunya, dosa ini akan mempengaruhi keburukan alam semesta ini. Dalam hadis yang lain, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, tiba-tiba satu jenazah lewat. Rasul menyebutkan mustarih. Mustarih itu artinya telah beristirahat. Tiba-tiba jenazah yang lain lewat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mustarah lahu, telah diistirahatkan darinya. Berarti beda ya. Kalau jenazah pertama tadi Rasul menyebutkan apa? Telah beristirahat. Kalau yang kedua, telah diistirahatkan darinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan jenazah pertama dan jenazah kedua? Kenapa berbeda? Yang pertama kata Nabi SAW adalah orang mukmin, orang yang beriman. Maka Allah telah mengistirahatkannya dari penatnya dunia ini. Jadi ujian di atas muka bumi ini Allah istirahatkan dengan kematiannya, meninggal dunia. Yang kedua, mustarah lahu, telah diistirahatkan darinya, dia adalah orang-orang kafir. Ketika dia meninggal, jagat raya ini, alam semesta ini, dunia ini diistirahatkan dari keburukan, dari kekafirannya. Bayangkan, subhanallah. Berarti yang namanya dosa, kekufuran, kedurhakaan, maksiat, apapun itu pasti mempengaruhi apa? Alam semesta. Maka ketika kaum muslimin tidak mau ikut andil di dalam dakwah, tidak mau kemudian berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka pasti keburukan ini akan tambah besar dan tambah besar. Betul? Disinilah bahayanya ketika kaum muslimin meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, hadis ini menjadi pijakan, salah satu pijakan yang luar biasa besarnya, kaidah dalam Islam, pentingnya amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan keadaan kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan kondisi kita masing-masing. Kita akan sebutkan dulu beberapa keutamaan dari amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, saya nggak mungkin sebutkan semua karena banyak, luar biasa. Keutamaan dari amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas atau pekerjaan Nabi dan Rasul. Amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas atau pekerjaan Nabi dan Rasul. Perhatikan baik-baik nih. Jadi pekerjaan yang paling prestis, Ibu sekalian, pekerjaan yang paling hebat itu bukan dokter, bukan insinyur, bukan pilot, tapi pekerjaan para nabi dan rasul. Kenapa? Karena nabi dan rasul manusia terbaik, kan gitu ya. Maka pasti Allah Azza wa Jalla memberikan kepada nabi dan rasul ini tugas atau pekerjaan yang paling terbaik. Apa tugasnya? Ad-da'watu ila Allah. Berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, berdakwah mengajak manusia agar manusia menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Surat 16 An-Nahl ayat ke-36. Dan kalau kita bahas Pak, amar ma'ruf nahi munkar ini sebenarnya panjang lebar. Sangat luar biasa panjang lebar. Tapi nggak mungkin kita bisa panjang lebarkan. Surat 16 ayat 36. Surat An-Nahl surat 16 ayat 36. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat, untuk rasul tersebut menyerukan kepada umatnya, sembahlah kepada Allah saja dan jauhi taghut, jauhi sesembahan selain Allah. Lihat, Allah dengan tegas mengatakan apa? Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat. Berarti setiap umat itu ada apa? Ada nabi dan rasulnya, betul ya?
Cuman ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Bahkan banyak yang tidak kita ketahui. Yang kita ketahui yang disebutkan dalam Al-Quran namanya ada 25. Tapi bukan hanya 25. Para ulama berselisih pendapat tentang jumlah nabi dan rasul luar biasa banyaknya. Tapi intinya jumlah nabi dan rasul ini luar biasa banyaknya. Setiap umat ada nabi dan rasulnya. Berarti saya mau tanya, agamanya Nabi Isa apa? Nah, Ibu. Yakin? Kalau Nabi Musa? Kalau Nabi Adam? Kenapa? Ini dalilnya, betul ya? Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu ada utusannya, ada rasulnya. Apa tugas rasul tersebut? Ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah rasul tersebut menyeru, mendakwahkan umatnya, wahai umatku, sembahlah hanya kepada Allah, jauhi sembahan selain Allah. Berarti semua nabi dan rasul agamanya satu, Islam, tauhid. Perhatikan baik-baik nih. Seluruh nabi dan rasul agamanya apa? Islam, tauhid. Dan ini keutamaan amar ma'ruf nahi munkar yang pertama. Bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah pekerjaan atau tugas para nabi dan rasul. Dan kita mengetahui bersama, manusia terbaik di jagat raya ini adalah nabi dan rasul, jelas. Manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla adalah nabi dan rasul. Berarti pekerjaannya, tugasnya pasti yang paling terbaik. Betul? Nah, makanya jangan pernah pandang sebelah mata orang-orang yang berdakwah atau membantu dakwah, mengajarkan dakwah. Ini terkadang dipandang sebelah mata, subhanallah. Karena saya ada kasus tentang seorang anak kecil kelas 5 SD yang belajar dengan salah satu guru ngaji akhwat, ustazah. Orang tua dari anak kecil ini, ibunya pedagang kalau nggak salah, ayahnya pengacara. Allah takdirkan anak kelas 5 SD ini agak kurang dalam masalah ilmu umumnya. Kurangnya nggak parah, tapi kurang sedikit lah. Dan lebih menonjol kepada ilmu agamanya. Jadi lebih semangat ketika belajar apa? Belajar agama, tahsin, baca Quran, itu luar biasa cepat, masya Allah. Ibunya nggak suka. Ini tanda-tanda akhir zaman. Ibunya bukan harusnya berterima kasih, bersyukur sama Allah, dapat anak 5 SD loh, ini luar biasa, semangat belajar agama, masya Allah. Malah ibunya nggak suka. Sehingga ketika anak ini dapat rapot, ibunya ngeliat rapotnya mungkin nggak puas. Maka dimarahilah anak ini. Kamu nih kebanyakan belajar agama sih jadi begini rapot kamu nih. Ini real nih. Ini orang langsung nanya kepada saya ini. Pertanyaan ketika saya kajian online. Saya geleng-geleng, subhanallah, ini manusia ada yang seperti ini, subhanallah ini. Ini seorang anak diuji sama orang tua loh. Betul ya? Jadi jangan anggap orang tua doang yang diuji sama anak. Ini ada nih anak diuji sama orang tua, betul ya? Ustazahnya mendengar di situ, dinasihati sama ustazahnya. Bu, nggak boleh begitu. Masa gara-gara agama? Kan nggak mungkin gara-gara agama anak ini jadi kemudian nilainya. Dan kata ustazahnya nilainya nggak buruk. Nilainya cuma mungkin tidak memuaskan, kan gitu loh. Alih-alih taubat, sadar, ibunya malah sebaliknya. Ustazah ini diusir dari rumahnya. Jangan pernah ngajar lagi sini. Gara-gara Anda anak saya jadi gini-gini. Dan sekarang ini terjadi. Dan sekarang Pak Ustadz, ini dibacakan kan soalnya kan. Dan sekarang anak itu sedang mendengar kajian Ustadz lewat HP pembantunya. Coba untuk ini. Jadi banyak orang yang hanya memandang apa? Sebelah mata. Dan ibu ini mengatakan sebelum mengusir ustazah tadi apa? Nih lihat nak, kalau kamu belajar agama paling ujung-ujungnya jadi guru ngaji kayak gini nih. Fala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini terjadi Bapak sekalian. Jadi bukan di sinetron doang nih, betul ya? Bukan di film doang, nyata ini luar biasa nih. Anak kelas 5 SD. Allah uji dengan orang tuanya, subhanallah. Yang kedua, keutamaan yang kedua dari amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah sifat orang-orang yang saleh. Allahu akbar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah sifat orang-orang yang saleh. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 113 dan 114.
113 dan 114. Laisu sawa'a, mereka itu enggak sama kata Allah. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Nah, ada yang bagus nih. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu malam hari, sedang mereka juga sujud salat. Dan juga mereka apa? Sujud. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Wa ulaika minas salihin. Lihat Allah sebutkan ujungnya nih. Mereka nih orang-orang yang punya sifat tadi itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang saleh. Syahid dari bahasan kita adalah salah satu ciri orang-orang yang saleh, apa Allah sebutkan? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, keutamaan amar ma'ruf nahi munkar yang ketiga. Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebab datangnya pertolongan Allah. Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebab datangnya pertolongan Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, surah 22 Al-Hajj ayat 40 dan 41. Surat Al-Hajj surah 22 ayat 40 dan 41. Allah Azza wa Jalla berfirman ayat 40 di ujungnya, ayat 41 dari awal. Dari kata-kata wala yansurannallahu may yansuruh. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Lihat, kalau kita menolong agama Allah Azza wa Jalla ini, pasti Allah akan menolong kehidupan kita, ya kawan. Maka nggak ada tuh qaddarallah ma syaa fa'al. Maka tidak ada ceritanya orang yang membantu dakwah ini tiba-tiba nggak ditolong oleh Allah kehidupan dunianya, mustahil. Karena Allah dengan tegas mengatakan, sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Lanjutannya, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, niscaya mereka akan mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Lihat Allah sebutkan. Berarti sebab-sebab datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla salah satunya selain mereka sholat, selain mereka zakat, mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi nggak bisa tuh hidup nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Terserah ente maksiat ente, aneh yang penting enggak. Salah ini kata para ulama. Kalau itu ternyata kita bisa merubahnya, nanti kita akan sebutkan, baik itu dengan tangan, lisan ataupun hati, kita harus lakukan kan gitu. Nah ini penting. Yang keberapa? Yang keempat, sampai kelima aja deh ya. Keutamaan amar ma'ruf nahi munkar yang keempat. Amar ma'ruf nahi munkar mendatangkan keteguhan atau kedudukan di dunia. Dalilnya sama nih. Amar ma'ruf nahi munkar mendatangkan keteguhan atau kedudukan di dunia. Dalilnya tadi surah Al-Hajj ayat 41. Surah 22 Al-Hajj ayat ke-41. Amar ma'ruf nahi munkar mendatangkan keteguhan
atau kedudukan di dunia. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Itu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Berarti Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan keteguhan bagi orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar atau kedudukan mereka di dunia. Maka jangan pernah tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Yang terakhir yang kelima. Yang kelima ini bukan pembatasannya, karena banyak, ada puluhan luar biasa keutamaan dari amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar mengeluarkan seseorang dari segala bentuk kerugian. Kan tadi yang keempat, Bu, amar ma'ruf nahi mungkar mendatangkan keteguhan. Dalilnya sama tadi, surat Al-Hajj ayat 41. Mengeluarkan seseorang dari segala bentuk kerugian. Mengeluarkan seseorang dari segala bentuk apa? Kerugian. Mana dalilnya? Ibu-ibu hafal dalil ini. Bahkan jadi surat favorit dalam sholat ibu-ibu ini. Nah, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dia beramal saleh, wa tawasau bil haq, saling menasihati di dalam kebenaran. Apa namanya ini yang ketiga? Ini amar ma'ruf nahi mungkar nih, saling menasihati di dalam kebenaran. Ini namanya dakwah. Ini namanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa tawasau bis sabr, saling menasihati di dalam kesabaran. Berarti orang bisa lepas dari kerugian ketika dia melakukan 4 hal ini nih. Yang pertama, beriman. Dan iman di sini iman dan ilmu, kata para ulama. Yang kedua, beramal saleh. Setelah dia punya iman dan ilmu, maka dia beramal saleh. Yang ketiga, setelah dia berilmu, beramal saleh bagi dirinya sendiri, kemudian mengajarkan, mendakwahkan kepada orang lain, yang paling minimal kepada siapa? Keluarga kita, anak dan istri kita. Kemudian setelah itu bersabar menjalani itu semua. Wa tawassaw bis sabr. Bersabar di dalam beriman, bersabar dalam menuntut ilmu agama, bersabar dalam beramal saleh, bersabar ketika berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Pasti ada tantangannya, nggak mungkin tidak. Pasti ada ujiannya. Tapi syahid bahasan kita, semakin banyak orang melakukan 4 hal ini, semakin beruntung dirinya, semakin lepas dari segala kerugian. Salah satunya syahid bahasan kita adalah wa tawassaw bil haq. Saling menasihati di dalam kebenaran, itulah yang kita kenal dengan ad-da'watu ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla, berdakwah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini 5 keutamaan dari amar ma'ruf nahi munkar, dan masih sekali lagi saya katakan masih sangat luar biasa banyaknya keutamaan dari amar ma'ruf nahi munkar. Nah, pertanyaannya sekarang, apa hukum dari amar ma'ruf nahi munkar? Hukumnya apa, Bu? Hah? Wajib. Yakin? Yakin? Para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum amar ma'ruf nahi munkar. Sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu ain. Kalau fardu ain berarti apa? Hah? Wajib bagi setiap individu, likulli fardin, bagi setiap individu itu fardu ain. Contoh salat 5 waktu itu fardu ain. Puasa Ramadan itu fardu ain. Mereka berdalil dari mana? Hadis ini. Man ro'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau nggak mampu dengan lisan, kalau nggak mampu dengan hati. Lihat kata-kata man di sini berarti itu menunjukkan siapa saja.
siapa saja dari kaum muslimin, bahkan dari manusia, wajib hukumnya, fardhu ain hukumnya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini tadullu 'alal umum kata para ulama, memberikan faedah keumuman. Kata-kata man di sini berarti semua orang, kan gitu. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Nah, kalau sebagian dari kaum muslimin sudah mengerjakannya, gugur kewajiban bagi yang lain. Contohnya fardu kifayah apa? Paling ma'ruf itu tuh, sholat jenazah, betul ya? Ya, mengurus jenazah dan seterusnya sampai menguburkan. Betul, itu fardu kifayah sahih. Berarti kalau kita katakan, sebagian ulama mengatakan hukum al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu fardu kifayah, berarti kalau sebagian dari kaum muslimin sudah melakukannya, gugur kewajiban bagi yang lain. Mereka berdalil dari mana? Nah, mereka berdalil dari kata-kata minkum. Apa hadisnya tadi? Man ra'a minkum munkaron. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Kata-kata minkum itu lit tab'id kata sebagian ulama. Itu menunjukkan sebagian, nggak semua berarti. Yang ngelihat aja yang wajib, yang nggak ngelihat maka tidak wajib. Yang mengetahui dengan pasti saja yang wajib. Adapun yang tidak mengetahui dengan pasti nggak wajib. Ini pendapat ulama yang kedua. Mana yang lebih rajih? Mana yang lebih kuat, Bu? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Masya Allah, ada khilaf di kalangan ibu-ibu ini, Masya Allah. Pertama, kedua. Wallah a'lam bishawab, pendapat yang kedua lebih rajih. Pendapat yang kedua, hukumnya fardu kifayah itu lebih kuat. Secara umum ya, ini kaidah asal ya. Kaidah dasar atau hukum asal itu fardu kifayah. Maksudnya apa? Mewajibkan setiap person untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu malah akan timbul kekacauan. Contoh, kalau kita mewajibkan semua muslim itu harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar baik dengan tangan, lisan ataupun hati, maka pasti akan serampangan orang-orang ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan ilmu dan ada yang menegakkannya tanpa ilmu. Betul? Kan gitu ya? Maka kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini yang paling wajib jelas bagi orang-orang yang berilmu. Bagi orang-orang yang punya ilmu di dalamnya. Oh, ini nggak boleh nih, ini kemungkaran nih, ini dosa nih, ini maksiat nih. Yang pertama. Yang kedua, dia tahu cara bagaimana menyampaikannya. Dia tahu bagaimana cara mengubah kemungkaran itu. Karena kalau setiap muslim diberikan hak bisa mengubah kemungkaran, waduh, yang ada kemungkaran yang lebih besar yang akan timbul. Bisa dipahami, Bu? Contoh, ketika kaum muslimin dibebaskan untuk menghukum siapa saja yang bersalah, nggak ada polisi, nggak ada hakim, nggak ada pengadilan dan seterusnya, apa yang terjadi? Kekacauan pasti yang terjadi, betul ya? Hukum rimba pasti terjadi di situ, betul ya? Yang kuat mengalahkan yang lemah dan seterusnya. Di sini pentingnya ada aparat hukum, betul ya? Ada aparat penegak keadilan, ada hakim di situ, ada pengadilannya, baru diputuskan, baru kemudian apa? Masuk atau dihukum, kan gitu. Kalau setiap manusia diberikan kewajiban fardu ain untuk langsung menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tanpa ilmu, wah, kekacauan yang akan timbul. Makanya hukumnya fardu kifayah yang lebih rajih, wallahu a'lam bishawab. Yang lebih kuat adalah fardu kifayah. Tapi perhatikan nih. Dari setiap individu muslim itu harus ada di dalam hatinya untuk mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Minimal ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau ini hukumnya jelas wajib.
Kalau ini jelas apa? Hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang melihat di dalam keluarganya ada kemungkaran dan dia bisa mengubah kemungkaran itu, maka dia wajib untuk mengubah kemungkaran itu. Baik itu dengan tangannya, kekuatannya, atau dengan lisannya, atau minimal dengan hatinya. Tapi kalau secara umum semuanya nih, bukan dalam keluarga, bukan dalam ranah lingkup yang kita mampu, nah ini fardu kifayah. Bisa difahami, Ibu? Nah, ini pentingnya ketika seseorang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu Nabi SAW menegakkan menjelaskan dalam hadis itu, man ro'a, barang siapa yang apa? Melihat. Kalau melihat kira-kira dengan apa? Mata. Dengan mata, satu. Man ro'a minkum munkaron, barang siapa di antara kalian yang melihat langsung tuh ada kemungkaran di depan mata kepalanya. Ini yang pertama. Berarti orang yang tidak melihat hukumnya wajib nggak? Enggak. Sebagian ulama mengatakan, Pak Ustadz, bagaimana kalau dia tidak melihat tapi dia mengetahui secara pasti? Nah, paham ya? Dia nggak ngelihat kejadiannya, tapi ketika dia teliti, oh ini benar, saksinya ini, buktinya ini, dan seterusnya. Berarti dia mengetahui secara apa? Pasti. Ini pun kewajibannya untuk apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bisa dua maknanya di sini. Bisa melihat secara langsung ainul haq, dengan mata kepalanya ada kemungkaran depan mata kepalanya, atau yang kedua mengetahui secara pasti, bukan dhon, bukan perkiraan atau persangkaan. Nggak boleh kalau perkiraan persangkaan. Contoh, ada orang datang ke ibu, Bu, si fulan nih ngomongin ibu, wah asyik bener, enak, luar biasa nih. Apa yang terjadi? Hah? Emang kurang ngajar itu si fulan tuh, gibahin. Padahal bisa benar, bisa enggak beritanya tuh, betul ya? Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Barang siapa yang datang kepada kalian satu berita, fatabayyanu. Tabayyun dulu, tatsabbut dulu, benar nggak? Cross check dulu beritanya, benar nggak? Jangan orang sampai kepada kita, wah ini benar. Ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kata Allah. Jika datang orang yang fasik kepada kalian mengabarkan satu berita, tabayyun dulu, tatsabbut dulu, cross check dulu, lihat dulu, teliti dulu, benar nggak berita ini nih? Makanya saya katakan tadi itu antara dua, melihat langsung atau yang kedua mengetahui secara pasti. Bukan cuma dengar berita doang, oh ini nih, oh ini nih. Apalagi zaman sekarang zaman medsos, Allahu Akbar. Semuanya berkeliaran di medsos itu. Dan kebanyakan yang semua hoax, betul ya? Kebanyakan semuanya nggak benar. Na'udzubillah min dzalik. Seorang muslim adalah seorang yang pintar untuk memilah dan memilih mana berita yang benar dan mana berita yang buruk. Mana berita yang benar, mana berita yang salah, kan gitu. Nggak mudah untuk menelan. Dapat satu berita telan, dapat satu berita telan, dapat satu berita share, nggak boleh. Hati-hati nih. Nabi SAW menyebutkan wa yakrahu lakum qila wa qal. Allah Azza wa Jalla membenci kepada kalian qila wa qal. Apa qila wa qal? Desas-desus, kabar burung, hoax, berita yang belum jelas. Nah, makanya di sini Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran. Barang siapa yang melihat, berarti jelas dengan mata kepalanya, satu. Atau yang kedua, mengetahui dengan pasti memang. Dia nggak lihat, tapi setelah dia teliti, dia tahu dengan pasti dari saksi-saksi, dari buktinya dan seterusnya. Baru di sini, falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran jelas depan mata kepalanya, ubahlah dengan tangannya. Kita sebelum masuk ke mengubah dengan tangan, di sini ada kata-kata munkaron. Barang siapa di antara kalian yang melihat apa? Kemungkaran. Berarti yang dilihat itu benar-benar harus munkar. Bukan permasalahan yang masih misal diperselisihkan. Contoh. Ada seorang ustaz cerita kepada saya, ada orang umrah ke Mekah dan Madinah. Ketika di Madinah, orang ini kaget. Kenapa? Karena ngelihat orang banyak sholatnya bermacam-macam caranya. Betul Ibu? Orang yang pernah umrah pasti tahu nih. Ada yang tangannya begini, ada yang begini, ada yang macam-macam, luar biasa. Dia ngomong ke ustadz di sana,
Ustaz, ternyata di Madinah ini kebanyakan nggak sunnah, Ustaz ya. Oh, kenapa emang? Iya, saya lihat orang sholat begini. Contohnya apa? Ada banyak yang saya lihat, Ustaz. Setiap saya sholat, orang sholat begini nggak gerak-gerakin jari, Ustaz. Kan harusnya gerak-gerakin jari, Ustaz. Cuman gerak-gerakin jari, jadi setiap sholat dia ngeliatin jari orang tuh berarti, subhanallah ya. Cuma gara-gara nggak gerak-gerakin jari, dia mengatakan berarti di Madinah ini kebanyakan nggak sunnah, Ustaz. Padahal ulama khilaf tentang hadis menggerak-gerakkan jari sahih atau tidak, itu khilafnya panjang lebar luar biasa tuh. Syekh Muqbil mengatakan hadisnya syadz, hadisnya nggak sahih. Ulama lain mengatakan, Syekh Albani mengatakan hadisnya sahih. Maksudnya apa? Masih perselisihan yang kuat di antara ulama, dan itu masalah fikih ijtihadiyah. Nggak bisa kita menghukumi sesuatu, oh ini mungkar nih, padahal ternyata itu masalah apa? Ijtihad, masalah fikih yang kuat di situ. Ini nggak bisa kata para ulama. Makanya Rasul menyebutkan man ra'a minkum munkaran. Jelas-jelas itu sebuah kemungkaran. Contoh maksiat, dosa, kedurhakaan, kesyirikan, perbuatan bid'ah dan seterusnya. Itu jelas kalau itu. Tapi kalau itu masalah fikih, misal, Ustaz, kenapa dia sholatnya kok sujudnya tangan dulu bukan lutut, Ustaz? Itu masalah fikih, bukan kemungkaran. Kenapa dia i'tidalnya tangannya begini, Ustaz? Enggak, tangannya begini, Ustaz. Kan gitu ya? Yang seperti ini, maka kembali kepada person masing-masing. Ketika dia mengambil satu pendapat, saya mengambil pendapat ini karena yang saya tahu dalilnya seperti ini, ulama yang mengatakan seperti ini, silahkan. Adapun saya mengambil pendapat seperti ini karena dalil ini ulamanya seperti ini, berbeda, silahkan. Dan saling menghargai satu dengan yang lain. Karena masalah fikih, al-fiqhul wasi', fikih itu luas, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau kita siap belajar fikih tapi tidak siap berbeda dengan orang, berantem mulu pasti ujung-ujungnya. Contoh lain ya, yang tiap tahun selalu berulang. Apa itu? Puasa Arafah. Betul? Ustaz, ikut Saudi wukuf atau ikut di sini, Pak Ustaz? Ini khilaf, perbedaan ini dari zaman salaf terdahulu sampai sekarang. Ada orang-orang yang ikut waliul amr masing-masing dengan dalil yang mereka pegang, dengan ulama yang mereka pegang, silahkan. Ada orang yang mengikuti wukuf, silahkan. Enggak mengatakan berarti nanti haram nih puasa tanggal itu haram karena sudah ada orang yang berbuka, nggak boleh itu haram itu puasa. Nggak ada, mana ada ulama mengatakan seperti itu. Ini saya jelaskan ini kenapa? Karena banyak orang menyangka itu sebuah kemungkaran, padahal belum tentu itu sebuah kemungkaran. Bisa dipahami? Kecuali saya katakan tadi, ini perbuatan syirik, jelas. Ini perbuatan maksiat, jelas. Dosa, jelas. Kebid'ahan, jelas, kan gitu ya. Tapi kalau itu ternyata masalah ijtihadiyah, fikih dan seterusnya, perbedaan pendapat di kalangan ulama, apalagi perbedaan pendapat yang kuat, karena tidak semua perbedaan pendapat itu kuat ya, nggak semuanya. Perbedaan pendapat yang kuat karena saling masing-masing memiliki dalil dari setiap ulama, nah ini kita wajib berlapang dada. Wajib berlapang dada. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini, man ra'a minkum munkaran. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, jelas suatu kemungkaran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falyughayyirhu biyadihi. Maka ubahlah dengan apa? Dengan tangannya. Apa maksudnya dengan tangan? Pukulin dengan tangan? Gebugin dengan tangan? Banyak orang mengartikan di sini serampangan nih. Wah, ini bosnya dengan tangan nih. Saya lihat depan mata kepala saya ada yang keburukan nih, saya tonjokin aja, saya gebugin nih. Salah ini. Ini pentingnya seseorang baca hadis, kemudian baca syarahnya, baca penjelasannya. Apa yang dimaksud oleh Nabi SAW kata-kata biyadihi, dengan tangannya. Para ulama mengatakan kata-kata biyadihi adalah apa? Dengan kekuatan atau kemampuan. Itu dengan tangan maksudnya tuh. Dengan kekuatan atau apa? Kemampuan. Ketika kalian punya kemampuan, punya kekuatan mengubah itu dan tidak timbul madarat yang jauh lebih besar, silahkan ubah. Contoh, kepala negara. Zaman dulu khalifah. Zaman sekarang kepala negara, baik itu presiden, perdana menteri, raja dan seterusnya. Berkewajiban untuk mengubah kemungkaran yang ada pada apa?
pada rakyatnya. Makanya subhanallah, nggak mudah jadi pemimpin itu, nggak mudah Allah. Jadi penguasa, jadi pemimpin, waliul amr itu tidak mudah kata para ulama. Nabi SAW menyebutkan apa? Akan datang nanti satu zaman di mana manusia berebut dengan kepemimpinan itu tuh. Wasatakunu nadamatan wa hasratan yaumil qiyamah. Tapi kepemimpinan itu akan jadi penyesalan dan kerugian bagi dirinya di hari kiamat nanti. Kenapa? Karena berat tanggung jawabnya, nggak main-main, luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai mengatakan apa? Wahai Umar. Jadi Umar mengatakan kepada dirinya sendiri, wahai Umar, kalau seekor kuda terperosok di daerah Irak di sana, engkau akan tanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa engkau nggak bereskan jalannya tersebut? Kuda, bukan manusia loh, kuda. Umar mengatakan kepada dirinya sendiri, menunjukkan apa? Bagaimana beratnya menjadi seorang khalifah, nggak main-main, luar biasa. Makanya nggak ada tuh dari sahabat atau orang soleh ketika ditunjuk jadi pemimpin langsung alhamdulillah, nggak ada tuh. Umar bin Abdul Aziz ketika ditunjuk jadi khalifah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan, orang zaman sekarang berebut tentang masalah apa? Kepemimpinan, kekuasaan, betul ya? Wasatakunu nadamatan wa hasratan yaumil qiyamah kata Nabi, dan itu akan menjadi penyesalan dan kerugian di hari kiamat bagi dirinya. Gak main-main nih. Illa kecuali dia mengambil dengan haknya, memberikan dengan haknya. Kecuali amanah, jujur, lain cerita, kan gitu. Tapi kalau nggak amanah, nggak jujur, na'udzubillahi min dzalik. Sallallahu alaihi. Nah, ini salah satunya ini kewajibannya nih. Ketika seorang pemimpin, penguasa, waliul amr, khalifah, raja, presiden, perdana menteri, siapapun itu, melihat jelas-jelas, mengetahui dengan pasti ada kemungkaran pada rakyatnya, wajib dia mengubah dengan kemampuannya, dengan kekuatannya, karena dia punya itu. Nah, ini dimaksud dengan tangan. Bukan apa, main hakim sendiri dengan tangan, salah. Contoh lain, siapa? Kepala keluarga dalam keluarganya. Wajib dia mengubah itu. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan apa? La yadkhulul jannata dayyuth. Tidak masuk surga dayyuth. Apa itu dayyuth? Kepala keluarga yang melihat ada kemungkaran di keluarganya tapi dia mendiamkannya. Nggak masuk surga kata Nabi SAW. Kenapa? Karena dia tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla itu. Nggak main-main, subhanallah. Di pundak seorang apa? Suami atau seorang ayah itu luar biasa beratnya, masya Allah. Begitu juga seorang ibu ketika mendidiknya, kan gitu ya. Ketika mendidik anaknya dan seterusnya, menjaga dirinya, kehormatan dirinya, sama. Nah, ketika seorang kepala keluarga di keluarganya, ini di bawah apa? Di bawah kekuasaannya, di bawah kekuatannya memang subhanallah. Dia memang harus atur di situ. Banyak saya lihat subhanallahilazim, kepala keluarga atau orang tua yang mendiamkan kemungkaran yang terjadi dalam apa? Keluarganya. La ilaha illallah. Anaknya keluar, anak perempuan keluar dengan yang bukan mahramnya, nggak apa-apa, masih muda. Fala ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lihat kan zaman sekarang, betul ya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada keluarga tersebut sakinah, mawaddah, warahmah kalau dia tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam keluarganya? Mustahil. Gimana Allah berikan kemuliaan bagi keluarganya tuh? Ini pentingnya subhanallah. Maka menjadi kewajiban bagi contoh yang kedua ini bagi kepala keluarga, dan ini kan tangan nih kepala keluarga. Maksudnya dengan tangan bukan tempeleng ya, bukan. Dengan kekuasaan, dengan kekuatan yang memang dia miliki. Karena ini di bawah kemampuannya. Contoh lain, kepala perusahaan. Nah, dia punya perusahaan, dia ngatur perusahaan itu, betul ya? Dia owner dari perusahaan tersebut. Pokoknya semua karyawan saya harus sholat. Nggak sholat, saya pecat. Betul ya? Nggak sholat, minta maaf, nggak ada di sini. Nah, ini penting luar biasa tentang masalah ini. Bagaimana satu perusahaan bisa Allah berikan keberkahan pada perusahaan tersebut kalau banyak orang yang melakukan kedurhakaan dalam perusahaan itu. Betul ya? Dan dia punya power, punya kekuatan, punya kemampuan untuk apa? Bisa mengatur bawahannya. Ini contoh. Ini dengan tangan maksudnya. Itu dengan kekuatan atau kemampuannya. Berarti setiap orang ini berbeda-beda satu dengan yang lain. Betul ya? Nah, bukan dengan tangan serampangan gebugin orang, nempeleng, atau menghancurkan mungkin dengan tangannya. Ada satu misal kemaksiatan, ini nggak bisa seperti itu. Harus ada kemampuan atau kekuatan. Kalau dia nggak mampu, nggak kuat, maka jatuh, gugur kewajibannya. Jadi beralih yang kedua, fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau dia nggak mampu, maka dengan apa?
dengan lisannya. Itu namanya ad-da'watu ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah. Nabi SAW ketika di Mekah, apakah Nabi menghancurkan 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah? 13 tahun loh di Mekah, betul? Beliau menghancurkan ya? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada kemampuan, nggak ada kekuatan pada saat itu. Tapi beliau ada kekuatan dengan apa? Lisannya, berdakwah. Maka beliau berdakwah, qulu la ilaha illallah, wahai orang-orang Quraisy, katakanlah la ilaha illallah tuflihu, kalian akan bahagia, beruntung dunia dan akhirat. Beliau berdakwah dengan lisannya. Karena beliau nggak mampu dengan kekuatannya, dengan kemampuannya belum mampu, maka berdakwah dengan lisannya. Nah, ini penting nih. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, apa yang terjadi? Maka semua patung-patung dan berhala tersebut dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah punya kemampuan dan kekuatan. Nah, bedakan nih. Ini pentingnya ketika seseorang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, harus memikirkan tentang maslahat dan madarat. Kalau dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar menyebabkan madarat yang jauh lebih besar, nggak boleh dia lakukan itu. Nggak boleh dia lakukan itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sebagian dari sahabatnya disiksa, bahkan depan mata kepala Nabi loh, betul ya? Keluarga Yasir contohnya, Yasir meninggal, istrinya Sumayyah meninggal, anaknya Ammar dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Rasul hanya mengatakan apa? Isbiru ya ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, sabar. Fa inna mau'idukumul jannah, karena yang dijanjikan kepada kalian itu surga dari Allah Azza wa Jalla. Rasul nggak bisa, kenapa? Lemah, betul ya? Quraisy luar biasa pada saat itu, 13 tahun Rasulullah SAW nggak bisa, lemah. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah, 1 tahun di kota Madinah, tahun kedua terjadilah perang Badar. Baru kenapa? Punya kekuatan, punya kemampuan. Nah, terjadi perang Uhud, terjadi perang Khandaq, perang Ahzab dan seterusnya, sampai kemudian perjanjian Hudaybiyah, sampai kemudian Allah Azza wa Jalla berikan rizki yang luar biasa dari pembebasan kota Mekah. La hijrata ba'dal fathi, kata Nabi. Tidak ada hijrah lagi setelah pembebasan kota Mekah. Maksudnya apa? Kota Mekah sudah menjadi darul Islam, sudah bukan jadi darul kufur lagi. Sudah menjadi negeri Islam pada saat itu. Dan ini kata para ulama adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, bahwa Mekah sampai hari kiamat akan menjadi negeri Muslim. Karena nggak ada hijrah lagi dari Mekah setelah penaklukan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah dari segala bentuk kesyirikan luar biasa. Nah, di sini penting nih, ikhwan. Di sini penting seorang yang punya ilmu ketika dia ingin berdakwah di jalan Allah. Ketika dia ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dia harus punya ilmu. Makanya para ulama mengatakan ada 3 bekal utama kalau dia ingin berdakwah di jalan Allah. 3 bekal utama yang wajib dimiliki bagi siapapun yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bagi siapapun yang ingin berdakwah di jalan Allah, ini 3 bekal utama. Yang pertama, al-ilmu. Dia harus berilmu. Dia harus apa? Berilmu. Dia harus berilmu. Berilmu tentang apa saja? Yang pertama jelas berilmu tentang yang akan dia dakwahkan. Ibu-ibu mau dakwahkan tauhid, tapi ibu-ibu nggak ngerti tauhid, gimana caranya? Ibu-ibu mau ngajarin cara bikin kue yang enak, tapi nggak tahu ilmunya. Terus apa yang mau diajarin? Kan gitu ya? Makanya ilmu yang paling pertama dia harus tahu tentang ilmu yang akan dia dakwahkan ini apa. Ini nggak boleh loh, ini perbuatan syirik. Karena Allah menyuruh kita untuk mentauhidkan Allah dan seterusnya, kan gitu ya. Kita harus berilmu tentang ilmu yang akan kita dakwahkan. Ini yang pertama, berilmu pertama nih. Kita harus berilmu tentang ilmu yang akan kita dakwahkan. Isi dari yang akan kita dakwahkan kita harus berilmu. Karena nggak mungkin kita bisa memberikan sesuatu kepada orang kalau kitanya kosong, kan gitu. Maka nggak berhak orang-orang yang tidak punya ilmu berdakwah. Apa yang mau dia dakwahkan? Terus belajar dulu, betul ya? Kemudian ilmu yang kedua,
ilmu tentang tariqatud da'wah atau fiqhud da'wah, ilmu tentang bagaimana cara berdakwah. Nah, bagaimana cara berdakwah? Ilmunya benar nih, kita sudah berilmu. Caranya benar nggak? Kita anggap ini susu. Susu ini pasti bergizi bagi manusia, betul ya? Tapi kalau susu ini diberikan kepada manusia, caranya dilempar. Nih ambil nih, nih ambil nih. Ada yang mau ngambil? Enggak. Kenapa? Caranya salah. Padahal susu ini bergizi luar biasa, betul? Al-Quran dan As-Sunnah pasti memberikan gizi yang luar biasa bagi hati manusia. Tapi kalau cara menyampaikannya salah, hati-hati, orang menolaknya. Nabi SAW dengan ilmunya yang sangat luar biasa, Allah jadikan beliau memiliki sifat yang sangat lemah lembut dan akhlakul karimah, betul? Apa kata Nabi? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat Allah lah, wahai Muhammad, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kalau seandainya engkau keras wahai Muhammad, perangaimu kasar wahai Muhammad, mereka semua pasti akan lari dari sekelilingmu. Berarti bukan hanya berilmu tentang isi dakwah, tapi dia harus berilmu juga tentang apa? Tata cara berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana fikih di dalam berdakwah? Bagaimana cara berdakwah dengan benar, kan gitu. Mulai dari mana, step by step, tadarruj dan seterusnya. Ini dua ilmu nih yang harus dimiliki. Ini bekal pertama tentang ilmu terbagi dua. Bekal yang kedua. Bekal kedua apa? Ar-rifqu, kelemah lembutan. Ketika orang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, wajib dia punya kelemah lembutan. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, hukum asal dakwah ini ar-rifq. Hukum asal dakwah ini lemah lembut. Bukan apa? Bukan hukum asal dakwah ini syiddah wal ghilzah, keras, kenceng, enggak. Tapi perhatikan nih, bukan berarti terus harus lemah lembut terus. Karena kalau lemah lembut terus, nggak akan terjadi perang Badar itu. Betul, Bu? Kalau lemah lembut terus, nggak akan terjadi perang Uhud, nggak akan terjadi perang Ahzab dan seterusnya. Maksudnya apa? Hukum asal dakwah ini lemah lembut, tapi terkadang ketegasan itu penting dalam satu momen. Nah, penting nih. Contoh, ibu-ibu nih, ketika mendidik anaknya, anak nggak boleh sama sekali dimarahin Pak Ustadz, nggak boleh kata-kata jangan, kata-kata tidak. Ini bahaya kalau ini. Kalau dia salah dan salahnya fatal, boleh seorang tua kemudian apa? Memarahi anak tersebut, tapi jelas marah yang mendidik, bukan serampangan, kan gitu ya? Bukan malah ngegebukin dan ini nggak boleh kalau seperti ini. Tapi marah ketika terjadi pelanggaran terhadap syariat Allah dan Rasulnya pada anak kita, misal anak ini melakukan sebuah kedurhakaan yang ternyata itu pelanggaran dalam syariat Allah dan Rasulnya, kita wajib marah, bukan boleh loh. Kalau nggak marah bahaya tuh, dayuth, naudzubillah. Karena banyak saya lihat parenting ini niatnya bagus, masya Allah, tapi ngambilnya di sesuatu yang nggak benar. Jangan mengatakan kata-kata jangan sama anak. Allah dalam Al-Quran kata-kata la taghdab, la ini, la, berapa banyak dalam Al-Quran. Jangan mengatakan kata-kata tidak sama anak. Gimana ini? Mustahil. Dan salah kata para ulama yang seperti itu. Jadi boleh dia mengambil ilmu parenting, tapi harus mengkomparnya juga dengan apa? Bagaimana pendidikan Islam yang benar, kan gitu. Contohnya ini, lemah lembut. Hukum asal dakwah jelas lemah lembut. Nabi SAW lihat bagaimana kelemah lembutan beliau luar biasa. Walaupun saya katakan tadi, kelemah lembutan ini bukan harus selalu lemah lembut, karena terkadang ketegasan dibutuhkan pada saat momen-momen tertentu. Rasulullah SAW tegas pada waktunya, proporsional namanya. Pada ada tempatnya, ada waktunya. Tapi bukan tegas terus. Tapi bukan keras terus, enggak. Hukum asalnya lemah lembut, terkadang sesekali tegas dan keras dibolehkan. Dengan syarat apa? Ada maslahatnya di dalamnya. Ini yang kedua, ar-rifqu, kelemah lembutan. Tidak berhak orang-orang yang mau berdakwah, dia tidak punya kelemah lembutan, enggak berhak dia. Walaupun dia punya ilmu. Kenapa? Karena merusaknya akan jauh lebih besar daripada apa? Daripada maslahatnya, daripada mendatangkan maslahat. Yang ketiga, modal yang ketiga ketika orang ingin berdakwah, ketika orang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah as-sabru, sabar. Nah, ini tiga luar biasa, masya Allah nih.
bersabar ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sabar. Lihat 3 ini nih. Yang pertama tadi apa? Ilmu. Yang kedua apa? Lemah lembut. Yang ketiga apa? Sabar. Para ulama menyebutkan sebelum berdakwah dia wajib berilmu. Ketika berdakwah dia wajib lemah lembut. Setelah berdakwah dia wajib sabar. Lihat, sebelum, ketika, dan setelah. Sebelum berdakwah dia wajib berilmu. Baik itu berilmu tentang isi dakwah atau berilmu tentang tata cara dakwah. Ketika berdakwah dia harus ada kelemah lembutan, akhlak yang mulia. Setelah berdakwah dia harus punya kesabaran. Karena mau dalil kita seperti apapun, yang punya hidayah taufik hanya Allah Azza wa Jalla. Kita hanya punya hidayatul bayan wal irsyad. Kita hanya bisa menjelaskan ini yang benar, ini yang salah. Kita hanya bisa menyampaikan, nggak bisa maksa orang, kan gitu ya. Dia mau terima atau tidak, dia mau melakukan itu yang kita dakwahkan atau tidak, ada taufik, ada hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka butuh kesabaran setelah berdakwah. Lihat Nabi SAW 13 tahun, nggak main-main itu 13 tahun itu. 13 tahun di Mekah sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan beliau untuk hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena pintu dakwah sudah tertutup di kota Mekah. Baru hijrah, kan gitu. Ini dakwahin orang baru 1-2 kali sudah Ustaz kayaknya nggak dapat hidayah dia sih. Udah nggak mungkin kayaknya tuh. Salah ini. Kita nggak tahu akhir hayat seseorang sebagaimana kita sekarang alhamdulillah Allah berikan hidayah sunnah, tapi kita nggak tahu apakah kita diwafatkan di atas sunnah itu atau tidak, kan gitu. Sama seperti orang itu. Orang lain yang mungkin kita dakwakan belum terima, kita dakwakan belum terima, kita dakwakan nggak apa-apa, bismillah. Di mana ada waktu, di mana ada kesempatan dengan cara yang benar, dia mau terima atau enggak, tugas kita selesai. Bukan itu, bukan tugas kita merubah dia. Kalau merubah dia berat banget, luar biasa. Ada kesabaran harus di dalamnya. Ada satu orang subhanallah cerita neneknya itu seorang kejawen luar biasa. Kejawen luar biasa, jadi nggak pernah sholat dan seterusnya. Dan orangnya keras bisa dikatakan. Sebagian keluarganya yang mendakwahkan neneknya ini nih sudah pesimis lah, ya ini kayaknya berat dapat hidayah nih. Dia datang ke seorang ustaz ini mengatakan apa? Ittaqillah, bertakwa ente sama Allah. Loh kenapa Ustaz? Apakah ente berani mendahulukan hidayah yang Allah berikan sehingga ente bisa mengatakan ini nenek ini nggak mungkin dapat hidayah? Lihat, perhatikan nih. Terus bismillah, tawakal Allah. Terus Allah takdirkan 90 tahun lebih Allah takdirkan dapat hidayah sunnah. Ini real nih, luar biasa nih. Dan Allah wafatkan dalam keadaan, kata orang ini nih, dia cucunya ngomong, dan saya yakin saya husnudzan insyaallah taala, mudah-mudahan itu husnul khatimah. Karena saya lihat luar biasa meninggalnya, masya Allah. Lihat, siapa yang akan menyangka seperti ini? Maka jangan pernah putus asa akan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ada seorang ibu punya 3 anak. Anak pertama masya Allah, anak kedua masya Allah, anak ketiga naudzubillah. Tahu? Masya Allah, naudzubillah. Maksudnya apa? Anak pertama, kedua masya Allah saleh dan salihah. Anak yang kedua jauh dari agama, semua maksiat mungkin dia lakukan, wah luar biasa. Tapi ibu ini sabar dan selalu husnudzon, berbaik sangka sama Allah. Selalu nasihatin anaknya, selalu berbuat baik kepada anaknya dan seterusnya. Selalu doa, nggak pernah putus kepada Allah Azza wa Jalla. Kakak-kakaknya datang, dia selalu ngomong kepada kakak-kakaknya, selalu doakan adikmu nak. Ibu selalu doakan dan engkau juga bantu untuk doakan adikmu. Sampai Allah takdirkan ibu ini sudah meninggal, anak yang ketiga ini sekarang membantu dakwah, bukan cuma dapat hidayah, membantu dakwah. Yang dulunya mungkin semua maksiat dilakukan, sekarang bukan hanya berbalik 180 derajat luar biasa, bahkan membantu dakwah sunnah ini, membantu dakwah Islamiyah ini. Siapa yang akan bisa tahu tentang masalah hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad gak bisa berikan hidayah. Hidayah apa dimaksud? Hidayah taufik kepada orang-orang yang kau cintai, ya, wahai Muhammad. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jangan pernah putus asa. Besarkan raghbah kita, besarkan rasa harap kita. Ana yakin orang ini insya Allah dapat hidayah dari Allah. Tinggal apa? Kuat berdoa kepada Allah. Nah, terkadang kita ya ikhwan, ketika di pagi dan siang hari kita berdakwah kepada orang itu dengan dalil kita, dengan lisan kita, ini dalilnya, ini Al-Qur'annya, ini As-Sunnahnya, ini pemahaman ulamanya.
mau terima syukur, nggak terima ya udah. Kan biasa begitu ya. Ketika di pagi dan siang hari kita berdakwah kepada orang lain, jangan lupa di malam hari kita berdakwah dengan Allah Azza wa Jalla, dengan doa kita kepada Allah. Paham? Ya nih. Karena kita sering mengandalkan diri kita dan dalil aja. Pokoknya dalilnya mau terima syukur, nggak terima udah. Bukan seperti itu caranya. Ketika di pagi dan siang hari kita berdakwah kepada manusia dengan lisan kita, dengan dalil kita, jangan lupa di malam hari kita juga berdakwah dengan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah lembutkan hatinya. Kenapa? Karena yang punya hati manusia bukan dirinya, bukan kita, tapi Allah Azza wa Jalla. Allah yang bisa membolak-balikkan dan bisa melembutkan hati manusia. Orang sekeras Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saja, Allah lembutkan hatinya, dapat hidayah Islam, menjadi manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Abu Bakar, baru Umar. Manusia terbaik, bayangkan. Orang sekeras Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang sangat luar biasa, yang perang nggak pernah kalah, luar biasa, masuk ke dalam Islam menjadi panglima perang Islam yang luar biasa, masya Allah. Orang setegas Amr bin As nih, delegasi terbaik nih, luar biasa nih. Amr bin As yang sangat memusuhi Islam ketika Quraisy, luar biasa. Ketika masuk ke dalam Islam menjadi Fatihum Mesir, pembuka kota Mesir, pembuka negara Mesir itu. Maka jangan pernah putus asa akan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jangan putus asa dari hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia. Kewajiban kita hanya menyampaikan, selesai. Dan sekali lagi saya katakan apa? Saya sering katakan ini, dan ini saya masukkan dalam pikiran hati saya. Kita tidak tahu dengan perbuatan atau perkataan kita yang mana kepada manusia yang ternyata Allah bukakan hidayah kepada hati manusia. Kita nggak tahu nih. Bisa jadi perbuatan kita yang remeh atau perkataan kita yang remeh, ternyata Allah bukakan hatinya gara-gara perkataan dan perbuatan yang remeh itu. Bisa jadi sebaliknya, kita sudah menyusun kata-kata rangkaian supaya tersentuh, supaya ini, Allah nggak bukakan hatinya, betul ya? Luar biasa. Saya nonton di YouTube, dia mengatakan apa? Ada seseorang masuk ke dalam Islam karena George Bush. Tahu George Bush? Presiden Amerika yang dulu. Nah, kok bisa? Ketika terjadinya kejadian 11 September ya, ketabrak tuh ya. Itu kan George Bush langsung pidato kan di semua televisi di Amerika. Orang ini orang Amerika asli. Dan dia mengetahui semua perkataan George Bush, semua dia paham kecuali satu kata, Islam, dia nggak tahu. Ternyata ada orang, subhanallah, masih banyak orang di luar sana nggak tahu apa itu Islam. Singkat cerita, apa ini Islam? Saya orang Amerika, kok saya nggak tahu apa kata-kata Islam ini? Searching di Google, cari, Islam ini begini. Singkat cerita, Allah kasih hidayah, dirinya masuk ke dalam Islam. Gara-gara siapa? Dengar pidato seorang yang mungkin bisa dikatakan orang yang kafir, jelas, luar biasa tuh. Maka Rasulullah SAW bersabda juga terkadang Allah Azza wa Jalla menegakkan agama ini dari orang-orang fajir di antara kalian, orang-orang yang buruk di antara kalian. Allahu Akbar. Maka ketika kita berdakwah dengan nothing tulus, sudah bismillah, tawakal Allah. Orang itu terima, orang itu nggak terima, berdakwah yang penting caranya benar, akhlaknya benar, lemah lembutnya ada, ilmunya ada, sabarnya ada, dakwah bismillah. Orang itu mau terima, alhamdulillah, nggak terima, tugas kita selesai. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau engkau nggak bisa dengan tanganmu, dengan kekuatan, kemampuan engkau nggak punya, maka dengan lisanmu. Jadikan lisan kita ini bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita di hari akhirat. Timbangan kebaikan, bukan timbangan keburukan. Jangan jadikan lisan kita ini malah memperberat timbangan amal keburukan kita dengan berdusta, gibahin orang, dengan mengadu domba. Jangan, sayang. Dosanya besar, luar biasa lisan ini. Berapa banyak manusia kata Nabi SAW tersungkur di neraka Allah Azza wa Jalla karena buah buruk dari lisannya. Betul? Nah, salah satu bentuk kebaikan lisan setelah zikir, setelah baca Quran, ini nih, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mengajak manusia ke jalan yang ma'ruf, ke sesuatu yang ma'ruf, dan mencegah manusia dari kemungkaran, itulah ad-da'watu ilallah. Kalau nggak bisa gimana Pak Ustadz? Fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau dia nggak mampu, maka dengan apa? Hatinya. Apa hatinya? Mengingkari kemungkaran itu. Ini tingkatan rendah nih. Wa dzalika adhaful iman. Mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Contoh,
Ada orang di majelis ghibah, atau majelis ghibah? Bukan majelis ilmu, majelis ghibah. Dia kalau nasehatin orang ini nggak bisa, nggak mampu. Mungkin umurnya di atas, betul ya? Mungkin statusnya dia mungkin paman kita, bibi kita. Apa yang dia lakukan? Tinggalkan majelis itu. Ya ingkari kan gitu. Tinggalkan majelis itu, langsung tinggalkan. Mau ngapain ini majelis ghibah? Dosa semua itu isinya. Na'udzubillah min dzalik, kan gitu. Ketika seseorang misal diundang undangan yang ternyata undangan maksiat, ini paling sering nih, undangan nikah, betul ya, walimah, ada joget-joget di dalamnya, ada nyanyian luar biasa, nggak enak Pak Ustadz kalau nggak datang. Nggak enak sama manusia, tapi nggak pernah nggak enak sama siapa? Allah Azza wa Jal. Ini kedurhakaan, subhanallah. Ngomong kepada dirinya, minta maaf, saya nggak akan pernah datang kalau yang seperti itu. Saya datang nanti, mungkin sebelum dari acara itu atau sesudah dari acara itu sudah kelar baru saya datang. Ini dengan hati loh, subhanallah. Kalau di situ bukan tidak mengingkari dengan hati kan gitu ya. Mengingkari dengan hati itu bukan hanya itu mengingkari dengan hati itu menjauhi dari perbuatan keburukan tersebut atau tempat dari keburukan itu. Itu contohnya, subhanallah. Bukan malah mengaminkan dengan hati kita. Betul ya? Oh ini kayaknya bener nih, padahal maksiat, dosa nih. Saya setuju nih, kayaknya bagus nih, masya Allah nih. Salah ini, subhanallah. Allah Azza wa Jalla akan tanya dari semua perbuatan kita di atas muka bumi ini, ibu-ibu sekalian. Dan hisab di hari kiamat itu berat, luar biasa, subhanallah. Ketika kita tidak mengingkari minimal dengan hati kita, Allah akan tanya di hari kiamat bagaimana pengingkaran kita akan kemungkaran yang kita lihat depan mata kepala kita, atau kita mengetahui dengan pasti. Apakah minimal kita ingkari dengan hati kita atau tidak? Allah tanya itu. Bukan malah kemudian apa? Masuk ke dalam kemungkaran tersebut. Ini salah besar, subhanallah. Nah ini disebutkan oleh para ulama secara ringkas jelas tentang masalah hadis ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kita untuk bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan benar, dan semoga Allah tabaraka wa taala selalu jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan benar, sehingga itu kita bisa mendapatkan berbagai macam keutamaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar lagi azan, saya pamit undur diri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu jadikan diri kita orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah tutup Kak, masya Allah. Tinggal 5 menit lagi selesai.